Misi. Waktunya overthinking bareng. Student Talk. Jangan lupa like, share, subscribe. Hai everyone, welcome back di Student Talk, medianya orang-orang demure. Bersama dengan Sarah di sini yang akan menemani kalian sepanjang podcast. Kali ini kita kedatangan tamu spesial nih. Ya, basically semua tamu di Student Talk spesial sih. Yaudah, kalau gitu kita langsung undang aja nih tamunya. Mari kakak masuk sini. Halo Kak, Halo, dengan kakak siapa di sini? aku dengan Fadila. Kak Fadila dari jurusan Aku di KPN jurusannya akuntansi. akuntansi angkatan. Aku angkatan 2022. Oke, jadi kita dengan Kak Fadila dari jurusan akuntansi angkatan 2022. Apa kabarnya Kak pada hari ini? Hari ini baik sih sebenarnya, cuman karena 3 SKS nih jadi ya ampun. Ya ampun, pusing banget itu. Apa nggak berasap kepalanya? Kayaknya udah sampai kebakar sih. Bener-bener capek banget hari ini tapi nggak apa-apa. Tetap semangat. Semangat banget ini Kak. Semangat banget nih. Oke, kita langsung ya Kak. Boleh diceritain nggak Kak, alasan Kakak milih jurusan akuntansi ini? Apakah ada kejadian tertentu atau pengalaman tertentu yang memengaruhi pilihan Kakak tentang jurusan ini? Alasan ya aku join akuntansi. Alasannya karena aku dulu SMK udah ambil akuntansi. Aku ngerasa di SMK itu udah, sekelilingku akuntansi semua. Jadi, nggak perlu mikir panjang, kayak ya udah deh aku lanjutin aja siapa tahu, rezekinya di akuntansi gitu. Dan ternyata memang rezekinya di akuntansi ya, Bener banget. alhamdulillah. Terus pas pertama kali masuk ke jurusan akuntansi ini, apa ekspektasi Kakak tentang jurusan ini? Dan itu sesuai nggak sama kenyataannya? Ekspektasi aku, tentang jurusan akuntansi sesuai ya kalau di lingkup STY ya. Di lingkup STY sesuai sih, karena dulu tuh aku ekspektasinya, aku lebih ngerti tentang, akuntansi itu apa. Mhm. Dulu kan kalau di SMK, sekolah menengah atas itu, kita belajarnya kayak basic-nya akuntansi aja ya, Kak, ya? Enggak yang kayak perdalam gitu. Dulu tuh di SMK kita cuman kayak ngerti tentang transaksi, transaksi kita masuk ke jurnal, jurnal ya udah kita langsung ke laporan keuangan. Mhm. Sebenarnya akuntansi gitu ya, Kak, ya? Betul. Intinya mungkin kayak gitu. Cuman di sekolah tinggi ini kita jadi lebih ngerti tentang apa sih akuntansi ini, terus, profesi akuntansi apa aja, terus ya banyaklah macam-macam yang, aku tuh dapetin dari sini tuh sesuai dengan apa yang aku impi-impikan dulu SMK. Oh, begitu. Jadi sesuai ya antara Bener, impian dengan kenyataannya. betul, bagus banget sih di sini. Ya, oke, luar biasa. Menurut Kakak, apa mitos terbesar tentang jurusan akuntansi yang sering didengar orang-orang? Dan apakah mitos itu benar? Nah, mitos nih, pernah sih Kak, kayak ada kejadian nih ya, itu aku ketemu, seseorang yang di mana dia nanya kayak biasa nggak sih basa-basi gitu, Mhm. tanya, "Namamu siapa? Jurusan apa? Kuliah di mana?" Gitu. Dan segala macam aku jawab aja kalau jurusanku tuh akuntansi gitu. Tahu nggak sih dia tuh ekspresinya gimana? Gimana Dia gimana? tuh bener-bener kayak yang ngerasa, "Ih Kak, kok masuk akuntansi sih? Nggak pusing po? Nggak capek po? Ketemunya angka terus loh, ketemunya kayak gini terus loh. Kenapa Kak? Kok" ya banyaklah pertanyaan ya Mhm. terkait itu. Jadi tuh kayak mitos tentang akuntansi, susah, pusing, itu sebenarnya enggak sih. Ya dulu awal-awal mungkin iya ya, dulu tuh aku SMK bikin jurnal aja nggak bisa, Kak. Mhm. SMK kelas 1 ya, Masih awal. Mhm. perpindahan dari SMP ke SMK. Jadi kan wajar nggak sih kita nggak Mhm. ngerti. Nah, tapi, makin ke sini enggak kok, orang-orang yang bilang itu enggak kok, nggak sepenuhnya benar gitu loh. Mhm. Yang penting kita jalannya enjoy, terus nyaman, mungkin aman-aman aja sih. Oh, begitu. Selama kuliah, mata kuliah favorit Kakak itu apa? Dan kenapa Kakak jadiin itu sebagai mata kuliah favorit Kakak? Mata kuliah favorit mungkin akuntansi pengantar kali ya, Kak, ya. Masih Karena awal. masih awal banget, jadi itu sih yang kayak ngebekas lah di aku. Mhm. Pokoknya suka gitu. Oh, gitu.
Karena masih basic, jadi masih ya menyenangkan. Sebenarnya semua mata kuliah akuntansi menyenangkan sih, cuma akuntansi pengantar tuh sangat menyenangkan karena dia opening dari semua akuntansi kayak gitu ya, guys. Gitu. Soalnya seru, Kak, kayak teman-teman dari SMA, kan SMA itu ada IPA sama IPS ya kalau nggak Mhm, salah. mhm. IPA tuh nggak belajar akuntansi nggak sih? Setahuku enggak sih. Nah, Heeh. kayak lihat teman-teman kayak pusing, terus kayak, "Apa sih akuntansi? Apa sih?" Nah, itu tuh kayak seru gitu loh. Itu sih yang kayak tantangan tersendiri buat kita yang, mau belajar akuntansi gitu. Nah, itu Mhm. kayak ngebekas banget sih suasana kelas yang kayak gitu. Oh, begitu. Dan nih, terus menurut Kakak, mata kuliah yang paling menantang selama kuliah, dan kenapa itu bisa menantang menurut Kakak? Akuntansi manajemen. Iya bener sih itu sangat menantang ya. Iya, Kak, karena, beda gitu loh, Kak, menurutku akuntansi manajemen tuh, lebih kompleks dan itu tuh, jauh dari yang aku pelajarin selama SMK. Mhm, Jadi kayak hal baru lah, banyak materi-materi baru yang, aku tuh belum tahu lah ini tuh maksudnya gimana gimana gitu. Tapi ya udah dijalanin dan aman, ya sudah sih, tapi tetap aman aja. Mungkin itu ya kalau matkul yang menantang gitu. mhm, Oke. Oh iya, selain kemampuan menghitung nih, soft skills apa sih yang menurut Kakak penting untuk sukses di dunia akuntansi? oke, kalau ngomongin tentang itu, eee, tapi kayak stigma seseorang tuh tentang akuntansi, "Alah besok tuh cuman di kantor diem, lihat komputer, laptop, ngerjain duit, laporan," gitu nggak sih? Nah, Mhm, tapi sebenarnya kalau menurutku tuh ada hal lainnya, Kak, kayak mungkin public speaking, mhm, ya mungkin itu ya, kayak kalau kita pandai ngomong, terus percaya diri, apalagi di perusahaan-perusahaan yang besok bakal kita, pakai buat kerja gitu. Itu kan sangat berguna ya, Kak, ya. Kita mhm, presentasi tentang laporan keuangan, tentang kita kalau mau fokusnya ke auditor, itu kita kan, ada klien tuh. Nah, dari klien itu kan kita harus pandai ngomong ya, harus bisa kayak, apa sih yang masalah di perusahaan itu, nah kita nyelesainnya tuh kayak gimana. Nah, itu penting nggak sih kalau, public speaking? Mungkin itu. oke. Karena kan selama kita kerja kan kita nggak cuma di depan komputer ya guys, kita bisa aja ada nanti presentasi sama manajer, presentasi ke klien gitu. Jadi skill public speaking itu juga perlu ya guys, karena ya Betul, biar kita nggak kaku-kaku banget lah gitu kalau ke orang. betul. Nah, terus ada nggak sih Kak dosen yang ngajarnya unik banget sampai bikin Kakak nggak bisa lupa sama materinya? Ada Kak, satu ini yang bener-bener, aku inget-inget terus dosennya. Mhm, Uniknya kenapa? Beliau ini ketika mengajar bener-bener santai banget. Santainya tuh dia dateng nggak bawa tas. Biasanya kan dosen-dosen tuh bawa tas ya, kayak mhm, laptop lah, segala macem lah, apalah gitu. Beliau tuh nggak, Kak. Beliau tuh cuman bawa HP. dan bawa diri gitu. Bener, dia kayak, ya ampun dosen santai sekali gitu. Dia, kan di kelas itu ada fasilitas komputer ya, Kak, ya. Mhm, Nah, betul. dia ngetik dari komputer. Jadi dia mengajarkan itu bener-bener, kayak kejadian yang sesungguhnya. Bukan hanya teori aja gitu loh. Walaupun beliau tetap, nge-share tentang teori-teorinya, cuman kita lebih suka kalau praktek nggak sih? Ya betul. Nah, kita Saya lebih langsung belajar langsungnya kan. kita lebih paham gak sih, Kak, gitu. Mhm, Nah, beliau itu seperti itu, Kak. Dia buka Excel, dia langsung, di-spill gitu loh, tanpa basa-basi, langsung kita diajak masuk ke dunianya yang dimaksud beliau, nah kita mhm. lebih ngerti. Aku suka kayak gitu. Nah, dosennya siapa itu, Kak? Boleh Aduh, spill? ini bisa ya di-spill boleh? Boleh, Oke. Oke, boleh. yang terhormat nih, Pak Arif, Pak Abu ya kalau di kampus ya Iya, sebutannya. Pak Arif Budiarto. Yang Iya terhormat Pak bener, Arif Budiarto, Bapak adalah dosen favorit dari Kak Fadila ini. Luar biasa cara ngajarnya Bapak sampai bikin Kak Fadila nggak bisa lupa sama materinya Bapak. betul. Apalagi muka yang kayak, aduh santai gitu, kayak Nih, senyum-senyum di nih kan, kelas gitu. kan bikin enjoy juga ya di kelas Heeh, kan jadinya. bener. Heeh, jadi nggak sepaneng, nggak ngerasa tegang gitu sama materinya gitu. Betul. Nah, selanjutnya nih, hal paling berharga yang Kakak dapetin selama kuliah dengan jurusan akuntansi di STIKPN ini apa sih? Oke, hal paling berharga ya, 1,
aku dikasih kesempatan untuk ikut sertifikasi yang di Mhm. mana itu, 20 orang yang terpilih, Kak, Oh, di kampus, luar biasa. SCCA ya itu. Oh, ICCA, Iya, heeh. bener, kayak dikasih kesempatan, suatu kehormatan sekali ya, Kak, ya, bisa dipilih dan itu, bagus sih. Di kemarin itu sempet diobrolin tentang SCCA itu apa, nah itu bagus banget gitu. Kayak untuk dunia kerja besok, prospeknya gimana, itu bagus gitu, Oh, gitu. si sertifikasi-sertifikasi gitu ya, Mhm, yang apa, membuat Kakak merasa berharga gitu ketika heeh, kuliah di sini gitu. betul. Bukan hanya itu nggak sih, Kak, sebenarnya di sini kan sertifikasi banyak ya. Oh iya, heeh, ada banyak Mhm, macam-macam, ada sertifikasi Microsoft itu, lalu ada CRA, ada CRP, lalu komunikasi bisnis dan masih banyak lagi. bener. Dan Iya, itu bukan merujuk juga nggak sih, Kak, ke mhm, akuntansi? Ada sih yang merujuk, cuma kayak lebih general ya. mhm, Itu betul, bagus banget karena kalau kita cuma lulus bawa IPK, terus, tanpa soft skill yang lainnya, mhm, kayak sertifikasi, ya perusahaan kayak, "Aduh cuman basic gak sih?" Nah, kalau kita ada bekal kayak gitu, bakal jadi kayak, nilai plus, kayak nilai tambah gitu ya. mhm, Mungkin betul bisa sekali, dilirik perusahaan. gitu. Lanjut, kalau semisal nih Kakak diberi kesempatan untuk kembali ke diri Kakak waktu SMK, SMK ya tadi ya? Bener SMK. Kembali ke diri Kakak waktu SMK, apa yang bakal Kakak sampaikan ke diri Kakak waktu SMK dulu? Oke, kalau dulu SMK tuh, aku orangnya mungkin, pemikir ya, Kak, ya. Kayak mudah sebel, mudah males gitu loh, kayak akuntansi. Dulu tuh aku ngerasanya susah, Kak, SMK tuh akuntansi. Ya bener sih yang kayak orang-orang bilang, tentang akuntansi tuh capek, pusing, ngitung angka gitu. Nah, dulu tuh aku, pengen bilang sama diriku dulu tuh aku bimbang, Kak, mau lanjut akuntansi atau, linjur, kayak pindah jurusan lain. Jadi kan Mhm, nggak sesuai dengan linear aku ya, akuntansi. Ya itu, aku mikir, "Apa aku cari prodi yang lain ya, yang nggak bikin pusing?" Gitu. mhm, Tapi terus, ya udah deh aku tetep nekat ambil akuntansi, karena udah ngerasa, ya wis lah mau gimana lagi gitu. Nah, aku mau bilang kayak nggak usah lah mikir-mikir lagi, akuntansi emang bagus gitu loh sampai sini udah paham, udah ngerti, ya belum paham banget sih, cuma kayak lebih ngerti lah akuntansi mhm, itu kayak gimana. Nah itu nggak nyesel gitu loh ambil akuntansi gitu. itu luar biasa. Alhamdulillahnya Kak Fadila masuk jurusan yang sesuai dengan ekspektasinya dan tidak Betul. menyesal dengan itu. Luar biasa. Bener. Nah, last but not least nih, harapan Kakak buat jurusan akuntansi ini ke depannya apa? Untuk ya di SDIE KPN ya, mungkin dari sisi fasilitas atau dukungan kampus? Sisi fasilitas dukungan kampus, seperti yang kita tahu ya, Kak, ya. Kak Farah udah tahu lah ya, di sini fasilitas apa sih yang nggak ada? Mhm, Semua ada semua nggak sih? ada, heeh. Dari apapun deh, lab, lain sebagainya, terus ya apa sih di sini nggak ada gitu loh, Kak, ya. Kalau fasilitas sih menurut aku udah cukup ya. Mungkin berkembangnya zaman mungkin bisalah di-upgrade, cuman ya udah kita ikutin alurnya aja. Mhm. Tapi, fasilitas aman. Terus sama satu lagi apa tadi, Kak? Harapan buat jurusan akuntansi? Nah, kalau itu sih nggak ada juga sih, karena emang udah bagus nggak sih, Mhm, sertifikasi banyak, terus kita dari anak-anak akuntansi juga diajarkan untuk banyak macam lah. Kalau dukungan udah pasti kan kita didukung mati-matian, kayak yang kita dirangkul, "Ayo dong ikut ini." Dosen-dosen muda yang bener-bener udah kayak bestie sama kita. mhm, bener, Banyak kan itu mhm, dosen-dosen yang kayak nongkrong sama mahasiswa, itu heeh, kan juga ada. Nah, itu salah satu, menurutku dukungan dari dosen ke kita. Kayak apa ya, kita dianggap bukan, kayak dosen sama mahasiswa. Jadi bukan yang kayak kaku gitu loh, Kak. mhm, Jadi betul, kita bener-bener kayak luas, fleksibel sama dosen, yaitu kampus mana lagi sih kayak gitu. mhm. Susah kan? Udah banyak sertifikasinya, dosennya baik, terus banyak dukungan juga di kampus. Wah, luar biasa. Mari sini kita kuliah di SIE KPN. Join JKPN, guys. Ya, jadi bestie KPN. Betul. Oke, gimana nih teman-teman? Udah kebayangkan serunya kuliah di jurusan akuntansi? Semoga cerita Kak Fadila bisa menjadi motivasi buat kalian semua untuk terus belajar dan mengembangkan diri. Semangat semuanya, sampai jumpa di episode-episode selanjutnya. Bye bye.